Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A5 di sini akan mempresentasikan tugas besar dua yang dimana membuat suatu proyek perusahaan. Kami membuat proyek perusahaan roti PT The Jaf Bakery Yummy. Mungkin di sini kami akan nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya perkenalkan dulu, di sini ada Anggun Safinatun Nasma dengan NIM H1E025015, lalu ada Dinda Pratiwi dengan NIM H1E025009, lalu ada Alia Yuniar dengan NIM H1E025008, lalu ada Fani Emilia Novianti dengan NIM H1E025002, dan saya sendiri yaitu Jia Cahya Melia dengan NIM H1E025007. Mungkin bisa langsung dimulai saja ke penjelasan yang selanjutnya. Oke, di sini kelompok kita memilih perusahaan roti yang dimana itu tuh adalah bidang manufaktur makanan, bakery atau pastry. Produk roti ini dengan sistem manajemen produksi yang mencakup alur lengkap dari pemesanan, perencanaan bahan baku atau BOM, produksi hingga pengiriman ke pelanggan. Nah, produk yang dihasilkan itu ada empat varian selai roti. Yang pertama itu ada roti selai coklat, keju, stroberi, dan blueberry. Nah, bahan baku yang dikelola itu ada tepung terigu, gula pasir, susu cair, mentega, ragi instan, selai, stroberi, coklat, blueberry, keju, dan box kemasan 10x10x8. Lengkap dengan data stok, safety stock, dan harga persatuan, serta matriks BOM yang mendefinisikan komposisi bahan untuk tiap produk. Dari customer yang kita capai itu, sistem ini tuh dirancangnya itu kayak pelanggan itu dimasukkan secara dinamis oleh staf saat input pesanan lewat form pemesanan dengan datanya itu nama pemesan, alamat pengirim, sama kode PO. Jadi customer PT The Jaf Bakery Yummy ini adalah pihak eksternal atau individu yang melakukan purchase order. Datanya baru terisi saat aplikasi dipakai secara nyata, bukan data tetap dalam kode. Sekian dari aku penjelasan. Di sini saya akan merunning pemrogramannya. Oke, pada menu utama, sistem menampilkan sejumlah tombol yang mewakili setiap modul kerja, yaitu tombol pemesanan, produksi, tombol pemesanan, form BOM, gudang bahan baku, purchasing, produksi, gudang barang, logistik, dan keluar. Terus menu utama ini berfungsi sebagai gerbang utama yang menghubungkan pengguna ke setiap form kerja tanpa harus menggunakan banyak jendela sekaligus, sehingga pengguna dapat berpindah antar modul dengan mudah sesuai kebutuhan proses bisnis yang sedang dijalankan. Untuk memulai demonstrasi alur kerja produksi secara berurutan, pengguna akan memilih tombol pemesanan terlebih dahulu karena setiap proses produksi roti pada sistem ini bermulai dari adanya pesanan pelanggan. Oke, setelah tombol pemesanan diklik, sistem akan menampilkan form pemesanan yang berfungsi untuk mencatat data pesanan pelanggan secara rinci. Pada form ini kita dapat memasukkan kode pesanan, nama pesanan, tenggat waktu pengerjaan, alat pengaraman, serta jumlah pesanan untuk masing-masing varian roti yang tersedia. Kita langsung aja isi. Decline-nya. Oke, kemudian kita memencet tombol insert agar sistem memvalidasi jumlah pesanan yang dimasukkan, memastikan tidak ada nilai negatif. Kemudian menyimpan data tersebut ke dalam daftar pesanan yang ditampilkan dalam bentuk tabel di sini. Mungkin kita bisa ngisi satu lagi untuk pesanannya. Bisa.
Oke, setelah seluruh data pesanan selesai dicatat, kita langsung tekan tombol next pada form pemesanan ini. Nah, tombol next itu gunanya untuk sistem akan memeriksa apakah kode pesanan sudah terisi, lalu menyimpan kode tersebut untuk digunakan pada tahap berikutnya. Oke, ini langsung ke form BOM. Pada form BOM ini, secara otomatis kodenya udah ada gitu ya, guys. Terus lanjut aja diisi untuk jenis produknya, roti selai coklat. Nah, kita ya pesanan ini nih, jumlah seluruh roti selai coklat dari pesanan yang sebelumnya. Jadi seluruh pesanan selai coklat itu ada berapa sih? Bentar. Lupa lagi. Kayak ada 500. Selai coklat 500. Langsung aja dihitung dan di-insert. Begitu juga untuk semua jenis selainya. Oke, setelah data BOM-nya tersimpan, kita langsung aja klik tombol next untuk memeriksa apa data BOM ini udah terisi. Kemudian kita lanjut ke form Departemen Gudang Bahan Baku. Nah, oke, di sini ini gudang bahan baku berperan sebagai pusat pengendalian stok sekaligus penghubung menuju dua proses penting berikutnya, yaitu purchasing dan produksi. Pada form ini, sistem menampilkan informasi barang masuk dan barang keluar untuk setiap jenis bahan baku dalam bentuk tabel lengkap dengan ringkasan posisi stok terkini. Nah, dari form ini, kita lebih dahulu mengarah proses ke tombol purchasing, karena stok bahan baku perlu dipastikan mencakupi sebelum produksi dapat dijalankan. Oke, di sini kita bisa klik yang Oke, kita langsung aja mencet tombol baru untuk memicu sistem menghitung total kebutuhan bahan dan estimasi biaya pembelian dari seluruh pesanan yang telah dicatat. Oke, setelah perhitungan selesai dan data ditampilkan secara rinci seperti ini, pengguna menekan tombol proses agar sistem menjalankan transaksi pembelian bahan baku, memperbarui data purchasing, sekaligus menambahkan stok bahan baku yang baru dibeli. Oke, di sini juga ada bahan ubah kalau emang ada yang ingin diperbaiki data purchasing-nya. Terus kita langsung aja kembali. Nah, di sini sudah muncul untuk barang masuk dan ininya. Ini belum keluar karena kita belum memproduksi ininya ya, guys. Nah, kita langsung aja memproduksi semua ininya. Tadi udah diketahui berapa, jadi semuanya itu 500 untuk tiap selainya. Hitung dulu. Oke. Juga ini nggak kelihatan, agak saya ketik dulu. Terus yang terakhir blueberry 500. Nah, ini kalau kalian sadar di sini nih tiap ini 00 karena emang tergantung selai yang kita pakai. Oke. Ini lanjut. Nah, di sini sudah terlihat barang keluarnya, guys. Terus kita langsung ke gudang finished good. Nah, di gudang finished good ini, mana sih? Bentar. Kayak di gudang finished good ini, sistem menghasilkan kode gudang secara otomatis berdasarkan tanggal dan waktu transaksi, kemudian menampilkan informasi stok produk. Jadi, untuk setiap varian roti, yaitu coklat, keju, strawberry, dan blueberry. Lengkap dengan indikator warna yang membedakan status stok kosong dan stok tersedia. Sistem juga menghitung dan menampilkan total keseluruhan stok barang jadi beserta estimasi nilai stoknya dalam rupiah.
Nah, kita dapat menekan tombol refresh stock untuk memperbarui tampilan data terbaru, terus tombol simpan untuk mencatat perbaruan data stok, serta tombol ekspor apabila data stok tersebut perlu disimpan dalam bentuk berkas terpisah. Terus, selain itu, tersedia pula tombol untuk kembali ke form produksi apabila pengguna perlu melakukan penyelesaian produksi lebih lanjut. Di sini kita simpan dulu datanya. Setelah disimpan, kita lanjut ke logistik. Nah, di logistik ini udah langsung muncul lokasinya ya guys, ke Jakarta. Ini dari pesanan yang pertama dulu, itu roti selai coklat, jumlahnya 100, dan emang lokasinya itu emang langsung ke Jakarta ya guys. Kalau untuk 100 pieces itu kita pakai mobil pick up, dan itu. Ntar mereka bakal otomatis gitu guys. Kita pilih lagi. Gitu. Udah. Nah, karena tadi yang Jakarta itu udah semua di data, ini langsung otomatis kota tujuan itu yang ke Bandung. Nah, terus mana sih? Bentar. Oke, jadi sistem juga menyediakan tampilan tabel data pengiriman melalui tombol data view yang memuat riwayat seluruh pengiriman yang telah dilakukan sehingga pengguna dapat memantau dan memastikan status setiap pengiriman produk pada pelanggan dengan demikian. Jadi menu logistik memastikan bahwa produk roti yang telah selesai diproduksi dan disimpan di gudang barang jadi dapat didistribusikan tepat waktu sesuai kesepakatan dengan pelanggan. Nah, ini setelah dilihat seperti ini, kalau kita balik ke finish good, kita refresh stoknya, ini sebenarnya bakal berkurang ya guys, karena tadi udah pada dikirim gitu. Jadi setelah seluruh proses pengiriman dicatat, pengguna dapat nah, jangan itu di-cut aja. Nah, dengan berakhirnya proses pada menu logistik, seluruh rangkaian alur kerja sistem informasi produksi roti PT Dejaf Bakery Yami pun telah didemonstrasikan secara utuh, mulai dari pencatatan pesanan pelanggan, perhitungan kebutuhan bahan baku, pembelian bahan, pelaksanaan produksi, pengelolaan stok barang jadi, hingga pengirim produk kepada pelanggan yang seluruhnya saling terhubung dan mendukung satu sama lain dalam satu sistem yang terintegrasi. Oke, selanjutnya yaitu ada OOP. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang OOP yang ada di dalam PT yang telah kelompok kita buat. Di sini di kelompok kita tuh terdapat 4 OOP. Yang pertama itu ada abstraction atau abstraksi. Yang kedua ada inherits atau pewarisan. Yang ketiga ada encapsulation atau enkapsulasi. Dan yang keempat itu ada polymorphism atau polymorphisme. Nah, di sini ya saya akan sedikit menjelaskan tentang abstraction. Jadi, abstraction itu berada di dalam file barang VB. Tepatnya itu di baris ke-1 yang berbunyi public merge inherits kelas barang. Nah, keyword itu tersebut menunjukkan bahwa kelas barang merupakan kelas abstrak sehingga kelas ini hanya dijadikan kayak sebuah kerangka dasar dan tidak dapat dibuat objek secara langsung. Nah, kelas ini digunakan sebagai induk bagi kelas produk dan bahan bakunya. Kemudian yang kedua itu ada juga di baris yang ke-10, itu berbunyi kayak yang di blok ama Sasa itu tuh eh berarti atau artinya tuh kayak kelas induk hanya mendefinisikan nama metode tanpa isi. Nah, karena itu tuh setiap kelas yang mewarisi barang wajib membuat implementasi metode getInfo sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Fungsi abstraksi pada sistem ini untuk memberikan struktur dasar yang sama untuk seluruh jenis barang sehingga semua barang memiliki format informasi yang seragam. Kemudian kita beralih pada OP yang kedua, itu ada inherits atau pewarisan. Itu lebih tepatnya pada file produk VB.
Di baris kedua yang di blok Sasa itu bunyinya inherits barang. Nah, kode tersebut tuh menunjukkan bahwa kelas produk mewarisi seluruh properti dan metode milik kelas barang. Dengan demikian, produknya otomatis memiliki properti nama, satuan, dan lain-lain tanpa harus membuatnya kembali. Gitu. Kemudian ada di file bahan baku VB pada baris file bahan baku VB itu tepatnya di baris kedua. Nah, itu di baris kedua berbunyi inherits barang. Artinya tuh kelas bahan baku juga mewaris seluruh anggota dari kelas barang sehingga dapat menggunakan properti yang sudah dibuat pada kelas induknya. Nah, yang ketiga itu terdapat di file transaksi. File transaksi tepatnya di baris ke-11 itu juga ada transaksi. Kode tersebut tuh menunjukkan bahwa kelas transaksi itu mewarisi seluruh properti dari kelas transaksi seperti kode transaksi, tanggal, dan keterangannya. Nah, fungsi inherit pada sistem ini untuk mengurangi penulisan kode yang berulang karena kelas turunan tuh cukup menggunakan data dan metode yang sudah tersedia pada kelas induk sebelumnya atau kelas induknya. Nah, yang ketiga itu ada encapsulation. Encapsulation itu yang pertama paling jelas tuh kita bisa dilihat di bahan baku VB. File bahan baku VB. Nah, itu yang pertama tuh ada pada baris ke-6. Baris ke-6. Nah, itu bunyinya private stock as double. Nah, variabel stok ini dibuat privat itu sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelasnya. Kemudian juga ada di baris 7 sampai 8 terdapat properti stok. Nah, ya benar itu. Itu memiliki get and set. Bagian get itu pada baris yang ke-8 sampai 10, sorry, digunakan untuk memanggil nilai stok. Nah, sedangkan pada baris 11 sampai 17 itu untuk mengubah nilai stok dengan validasi. Kemudian itu ada juga pada baris 12 sampai 16 itu terdapat pengecekan juga. 12 sampai 16. Validasi tersebut tuh memastikan supaya stok itu tidak bernilai negatif. Nah, fungsi dari encapsulation ini sendiri pada sistem untuk melindungi data agar stok tidak dapat diubah secara seragaman dan menjaga konsistensi data di dalam sistem. Kemudian yang keempat itu ada polymorphism atau polymorphisme. Itu yang pertama ada pada file produk VB. Produk VB. Tepatnya tuh di baris ke 20 sampai 22. 20 sampai 22. Nah, metode tersebut tuh kayak untuk implementasi dari metode getInfo yang sebelumnya dideklarasikan pada kelas barang. Kemudian ada di file bahan baku VB juga. Itu tepatnya di baris ke 43 sampai 45. 3 sampai. Nah, walaupun nama metodenya sama tuh, hasil yang dikembalikan berbeda sesuai dengan jenis objek yang digunakan. Mungkin dari OOP cukup, bisa lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array pada sistem perusahaan roti kami yang bernama PT Dajaf Bekiryami. Itu kelompok kami menggunakan dua jenis array. Yang pertama array satu dimensi dan array dua dimensi. Untuk array satu dimensi, kita tuh meliputi daftar produk, daftar bahan, harga bahan baku, total pesanan, total kebutuhan baku, dan stok FG. Nah, kegunaan dari array satu dimensi itu adalah untuk menyimpan data yang sejenis dalam satu baris, seperti data produk, data bahan baku, harga bahan, jumlah pesanan, total kebutuhan bahan, dan stok barang jadi. Nah, data-data tersebut ini digunakan pada form produksi, gudang RM, gudang FG, purchasing, dan BOM. Nah, selanjutnya terdapat array dua dimensi. Nah, array dua dimensi ini digunakan adalah BOM. Array ini berbentuk matriks, di mana baris itu menunjukkan produk dan kolom yang menunjukkan bahan baku. Kegunaan dari array dua dimensi ini adalah untuk menyimpan komposisi atau resep setiap produk. Nah, array ini digunakan pada form BOM dan produksi.
Gunanya untuk menghitung kebutuhan bahan baku secara otomatis berdasarkan jumlah produksi, mengecek kecukupan stok, serta mengurangi stok bahan baku setelah proses produksi dilakukan yang sudah kami lakukan juga pada running sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan Arai dari aku. Baik, mungkin sudah selesai penjelasan dari kelompok kami. Di sini izin untuk menyimpulkan bahwasannya aplikasi atau proyek PT Rejef Bakery Yami sendiri ini adalah suatu sistem manufaktur bakery Fibinet yang mengolah alur pemesanan, BOM, purchasing, gudang bahan baku, produksi, gudang bahan jadi, logistik, dan produk roti selai customer yang nantinya diinput secara dinamis sesuai PO. Nah, secara OOP kami ini menerapkan 4 pilar yaitu abstraksi dan inherit, ada encapsulation, lalu ada polymorphism. Oleh karena itu, objek-objek ini itu aktif dipakai di firm utama yaitu produksi, gudang BOM, lalu untuk kelasnya itu ada di transaksi atau transaksi pembelian yang sudah dibuat. Lalu secara arai, sistem ini menggunakan satu dimensi daftar produk, bahan baku, harga stok, dan dua dimensi itu pada BOM sebagai inti resep memetakan produk atau bahan baku agar kebutuhan produksi itu kehitung secara otomatis. Lalu kesimpulannya akhirnya aplikasi ini tuh sudah menerapkan OOP dan arai secara terstruktur dan fungsional untuk memodelkan proses manufaktur bakery secara nyata. Mungkin sekian dari kelompok kami A5. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat. Terima kasih semuanya.